kalau seandainya ada yang salah itu diperbaiki, bukan ditukar. Maksudnya pacar itu bukan kayak barang. Iya. Biasanya pas kita awal jatuh cinta, Iya, kita anggap sempurna. Baru belum jadian lah, kayak ibaratnya lagi PDKT. Kalau cerita, dia itu selalu ketemu orang yang nggak tepat. Berkali-kali gitu loh, kayak patternnya ini nggak terlalu berbeda. Sebenarnya kadang-kadang itu ada kesukaan yang di alam bawah sadar kita digituin. Banyak cewek itu suka cowok itu Bad boy. Iya. Ataupun cowok itu ngomongnya kasar. Mengerti pacar lu itu lebih penting daripada coba mengubah pacar lu. Kita perlu lihat kelebihannya. Kita fokus ke apa yang menjadi kelebihan dia daripada kekurangan dia. Hai guys, welcome back to channel kami, Hubungan Manusia, dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Kali ini kita mau bahas buat teman-teman yang lagi cari pasangan kali ya. Iya, betul. Ya nggak juga, mungkin yang udah punya pasangan juga juga boleh. Sebenarnya kita cuma pengen bahas dari pengalaman kita yang dulu mungkin melihat orang lain juga di diri kita sendiri. Jadi gimana mencari pasangan yang tepat. Oke, nah itu pertanyaan pertama nih, Han. Menurut lu pasangan yang sempurna itu ada nggak? Kalau bilang itu sempurna itu tergantung lu menerima dia segimananya. Oke. Gitu. Contoh nih, kalau seandainya pasangan lu terlalu mengandalkan lu, kan lu bisa aja anggap terlalu clingy nih, terlalu mau ikut kemana-mana. Tapi kan lu juga bisa menganggapnya kayak, wah seneng nih pasangan gua manja. Iya. Gitu loh. Jadi lebih ada waktu dan lebih perhatian. Gitu loh. Maksudnya tergantung lu nerima pasangan lu. Jadi pasangan kayak gimana pun kalau lu bisa anggap itu sempurna, itu bisa jadi pasangan sempurna. Gitu. Tetapi ya bukan berarti semua pasangan apapun yang terjadi kita bisa terima, ya enggak juga gitu. Maksudnya lu juga butuh, intinya pastinya nggak ada pasangan yang sempurna. Tapi gimana lu menghadapinya? Dan apa yang menurut lu itu paling penting yang lu harus coba ungkapkan ke pasangan lu. Seperti seandainya lu ketemu cewek suka pukulin lu, pasangan lu suka pukulin lu, ya kan nggak mungkin kita mau lanjut lagi gitu. Nah kalau lu sendiri mah? Pasangan yang sempurna menurut gua nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada yang sempurna. Kalau kita ketemu seseorang yang biasanya pas kita awal jatuh cinta, kita anggap sempurna. Baru belum jadian lah, kayak ibaratnya lagi PDKT. Wah itu tuh pasti kita selalu ngerasa paling sempurna. Kalau bisa jadian sama dia, masalah hidup kita selesai. Betul. Awalnya begitu. Betul. Tapi setelah jadian kan lain cerita tuh. Betul. Biasanya kita mulai lebih kenal, kok ternyata cara beda. Ngomongnya begitu ya. Kok ternyata pas ada masalah dia hadapinya begitu. Nah itu kita mulai melihat sisi yang lain. Tapi awalnya ya kita nggak kelihatan karena kita terbutakan dengan imajinasi kita juga. Iya, kita ngerasa sempurna lah. Dia itu udah image di kepala kita tuh udah bagus banget gitu. Jadi semuanya seiring berjalannya waktu tuh akan makin kelihatan sih. Tapi di saat itu ya sebenarnya tergantung kita juga, kita menilai sebenarnya hubungan itu seperti apa. Kalau kita nganggapnya harus seperti yang kita bayangkan, itu tuh berat. Karena sebenarnya ya pasangan kita seperti dia apa adanya aja. Kita bisa nggak, kita mau nggak sama dia, atau kita bisa terima dia seperti itu kan? Kalau nggak bisa ya berat gitu loh. Karena nggak ada yang sempurna gitu. Lo mau ganti orang pun nanti pun pasti ada masalahnya. Akan ada yang nggak cocok, ada yang cocok gitu sih. Jadi nggak ada yang sempurna menurut gua. Nah, pertanyaan kedua, kalau ada konflik nih sama pasangannya, misalnya ada ribut, kadang kan mana ada hubungan yang semuanya perfect mulus. Apalagi dua manusia hidup di keluarga yang berbeda. Iya, betul. Akhirnya bertemu bareng, pastilah ada beda pendapat lah, ataupun ada yang suka nggak suka. Nah, kalau lu tuh sama pasangan lu tuh biasanya muncul konflik atau muncul perdebatan tuh, kalian selesainya gimana? Biasanya sih dibicarakan. Biasanya. Jadi kayak contoh nih, ada satu hal gitu, kita nggak cocok, ya kita bicarakan gitu loh. Dan nggak usah harap pasti langsung berubah, nggak usah. Udah pasti nggak akan langsung berubah. Jadi lu juga perlu sabar ngomongin dan kasih waktu untuk berubah. Sebuah sifat itu kan tertanam puluhan tahun ya. Jadi kita berharap kita ngomong sekali langsung berubah, ya nggak mungkin. Gitu loh. Kayak contoh nih, seandainya gua itu kalau seandainya masuk kamar itu pasti langsung mandi.
Ya lu kalau suruh gua pulang rumah langsung tiduran di kasur, gua nggak mungkin bisa kayaknya. Tapi Bagi pasangan gua, lu bisa nggak? nggak bisa juga untungnya. bisa juga. Jadi yang itu untungnya pas. Maksudnya kalau lu suruh gua, yuk dong coba dong, gua nggak akan gampang. Aneh banget gitu loh rasanya kayak. Ya gua juga sih, gua tipenya juga harus Mandi dulu kan. Jadi kita kayak pulang rumah kita pasti mandi dulu baru langsung itu gitu. Jadi ya sebuah sifat yang tertanam bertahun-tahun nggak akan bisa langsung berubah. Gitu. Itu sih yang penting dibicarakan. Nah, kalau seandainya dibicarakan ternyata nggak bisa beres, barulah kita lakukan sesuatu. Contoh, seandainya urusan beresin rumah. Ternyata setelah kita bicarakan nggak ada titik temu. Oh ya udah pakai pembantu. Atau enggak ya udah beli robot. Robot yang bisa nyapu ngepel sendiri gitu. Robot vakum. Ataupun urusan cuci mencuci, ya udah pakai laundry atau beli mesin cuci gitu loh. Maksudnya kalau nggak bisa beres baru kita lakukan sesuatu. Jangan segala sesuatu kita langsung udah beli ini aja, udah ini. Jangan, kita bicarakan dulu. Gitu sih. Kalau lu sendiri mah? Kalau ribut dengan pasangan, tipsnya kebetulan gua sama pasangan gua ini kita nggak terlalu banyak ribut. Tapi kalau bacot-bacotan sering. Bercanda-bercanda lah ya. Maksudnya adu argumen lah, argumen yang lucu-lucuan sih sering. Tapi kalau ada konflik itu menurut gua yang kebetulan kami berdua tuh tipe yang kalau salah satu lagi cerita, salah satunya dengerin. Oke. Nah, jadi nggak kayak yang gua nggak mau denger, gua nggak mau tahu, nggak. Iya. Jadi kita berdua kebetulan hebat tipenya juga sih, Mam. Yang ya saling dengerin. Iya, lalu apa yang bisa kita adjust ya kita adjust. Kebetulan kita tipe yang nggak mau tahu, pokoknya kan ada mungkin orang yang ya gua nggak mau tahu harus cara gua gitu. Betul. Ya kebetulan kami berdua nggak. Jadi kami selalu saling dengerin. Lalu ada satu masalah itu kita juga selalu obrolin sih. Jadi nggak biarin berlarut-larut. Menurut gua itu juga kadang sama teman juga lah ya. Sama teman juga kita kalau misal ada gesekan ada apa, ya sebisa mungkin kita obrolin juga, nggak cuma sama pasangan. Betul. Jadi nggak membekas terlalu lama. Nggak jauh beda. Iya, kalau kita biarin kan next time kita ketemu tuh ada pasti nggak enak. Apa ya? Ada bekas lah, ada bekas. Iya, kayak... Jadi kita mungkin bisa keinget gitu. Akhirnya judgement kita ke teman kita jadi berbeda sih. Betul. Jadi ya sebisa mungkin diobrolin, lalu juga salah satu ya juga apa ya, selalu mau dengerin sih. Jadi jangan terlalu satunya cuma mau didengar, satunya cuma mau dengerin. Ya gak terlalu membantu juga. Jadi ya dua arah sih, sama-sama mau komunikasikan gitu. Lalu, nah pertanyaan ketiga, kan ada orang nih yang kayak, lu pernah dengar gak sih kayak dia itu kalau cerita dia itu selalu ketemu orang yang nggak tepat. Kayak, wah kok gua ketemu cewek atau cowok yang seperti ini ya. Tapi kalau diceritain berkali-kali gitu loh, kayak patternnya ini gak terlalu berbeda. Nah menurut lo tuh gimana solusinya kalau kebetulan kalau ada yang seperti itu? Menurut lo aja. Nah kalau menurut gua pribadi ya, kalau cewek selalu ketemu cowok brengsek, misalnya cowok brengsek, yang pertama carinya di mana? Kalau lu carinya di clubbing ya cowoknya pasti brengsek lah. Namanya kan cowok yang suka clubbing, betul gak? Bukan pastilah, 85%. Mungkin ya. Yang 15% itu yang kerja di clubbing mungkin nggak brengsek. Tapi kalau seandainya sama dong. Kalau seandainya yang pergi ya, lu cari cowok di clubbing. Lu gak suka cowok lu pergi clubbing, kan lucu sebenarnya. Jadi itu satu. Kedua, sebenarnya kadang-kadang itu ada kesukaan yang di alam bawah sadar kita digituin. Contoh, banyak cewek itu suka cowok itu bad boy. Iya. Ataupun cowok itu ngomongnya kasar. Ataupun cowok itu ngomongnya ngedikte banget. Tapi dia suka gitu loh. Ya mau ngomong apa bener. Suka diarahin gitu. Suka diatur. Betul. Suka dilarang. Kalau ketemu yang nice guy atau good guy mungkin dia ngerasa dia gak suka gitu loh. Ini mah bukan tipe gua gitu loh. Gitu. Jadi secara tidak langsung ada yang suka. Bahkan di banyak pernikahan pun gimana istrinya dipukulin gitu ya. Tapi kalau disuruh cerai mah nggak mau. Karena dia memang sebenarnya mungkin kayak rasa aman kali ya. Kayak ada rasa kayak gua di luar juga lebih gak jelas gitu. Gitu. Jadi banyak yang kayak gitu. Nah, kalau seandainya cowok, kita ngomong dari sisi cowok. Kalau cowok itu
pasti sukanya ceweknya yang glamor, bener nggak? Tapi nggak suka kalau ceweknya high maintenance. Sekali minta Louis Vuitton, Gucci gitu loh. Ya, lu suka yang glamor, lu suka yang cantik banget, lu suka yang kayak manicure pedicure terawat gitu loh, yang kayak rambutnya itu gak pernah satu helai pun lepas dari lintasannya gitu loh. Ya lu harus sanggup dong paketannya lah, maintenance-nya, bener nggak? Itu satu. Kedua, kalau cewek itu selalu peduli penampilannya, biasanya orangnya itu lumayan keras. Kenapa? Penampilannya ini keras. Dia itu sangat keras loh dengan penampilan dia, kayak gua harus gini, gini dan gini. Ya, lu kalau seandainya ketemu cewek cakep, ceweknya kayak selalu manja-manja doang sama lu, ikutin apa mau lu, itu mah bukan pacar, itu mah selingkuhan gitu loh. Gak mungkin bisa. Emang gitu. Kerjanya itu. Ya? Emang kerjaannya itu. Tapi kalau seandainya cewek normal kan banyak kan gitu. Pasti kalau dia penampilannya sangat wah, sangat bagus dan dari atas ke bawah semuanya cocok, mostly dia orang keras hidupnya. Karena kenapa? Karena dia itu selalu pikirin loh, dari rambutnya harus gimana, bener sih, bener. Ini gimana, dan persiapannya luar biasa pas mau ketemu. Ya lu cuma diajakin makan steak 5 juta aja jiper. Ya pasti mundur teratur. Ya, dari gitu. Penampilan, ya bener sih, dari penampilannya ya, kita udah bisa begitu serius gitu loh, serius, begitu. Dia kan kalau seandainya alisnya mencong dikit, dia hapus, dia ulang bikin. Lu aja cuma disuruh nganterin ke Bandung aja nggak mau gitu kan, maksudnya ya kan nggak mungkin gitu. Jadi ya lu harus tahu, nggak salah suka sama cewek itu bagus gitu loh, cuma ya lu belajar dong untuk bisa maintenance dia gitu loh. Jangan sampai ya dia sama orang tua dia begitu glamor, begitu cantik, sama lu penampilannya kayak pembantu. Salah siapa ya? Salah lu, karena ya hidupin kan lu. Begitu di tangan lu kayak pembantu nih anak, begitu di tangan orang tua dia cakep apa gitu loh. Nah itu sih. Nah kalau lu sendiri kenapa ada orang yang selalu ketemu pasangan yang nggak tepat? Menurut gua ya susah diomongin juga ya. Ya mungkin menurut gua dia attract juga orang yang seperti itu. Ya misal seperti dari Hartono cerita, dia cari cowoknya bisa di clubbing. Contoh gitu loh. Ataupun cowok nyari cewek yang di clubbing. Ya memang secara hukumnya rasanya kok ya memang akan lebih sulit. Ya gitu. kira-kira gak jauh ya bukan beda. berarti enggak lah ya, bukan berarti enggak. Ada aja. Pasti ada kok yang juga ternyata ya memang ketemu yang pas. Kebetulan temannya pacar saya ada yang ketemu jatuh cinta dapat hidayah, mau langsung dua-duanya jalannya lurus. Ya bisa gitu. juga kan ya, kita nggak pernah tahu. Gimana Mas, sorry Bang. Saya di temannya pacar gue juga ada kok yang ketemu di klub dan memang sampai nikah dan baik-baik aja gitu. Ada juga gitu. Tapi pada dasarnya menurut gue kita akan attract apa yang kita cari. Betul. Misalnya lu sukanya yang apa ya, agak misal fuckboy bahasa gaulnya, ya lu akan ketemu yang seperti itu. Karena memang lu attract-nya seperti itu. Mungkin secara penampilan lu juga akan mulai misal pakaiannya lebih minim. Ya terus otomatis kalau cowok yang dia pengen nyari istri misal, mungkin dia akan ngerasa oh ini bukan tipe gua. Misal nih, tapi kalau cowok yang mungkin pengen main-main, dia ngerasa wah ini menarik nih untuk dia ke arah main-main gitu. Jadi ya lu akan nge-track seperti itu sih. Jadi ya balik ke diri lu sendiri sebenarnya pengennya apa, lu nyarinya apa. Ya lu akan ketemu juga apa yang lu mau. Betul. Menurut gua sih gitu. Lalu mungkin satu lagi contoh misal kalau gua sendiri suka tipe yang misal pengen nyari yang serius. Waktu gua ketemu yang kelihatannya nggak serius, ya gua juga akan mundur sebenarnya. Nggak lama lah ya. Nggak akan lama. Mungkin gua akan misal pergi makan 2-3 kali, tapi kalau gua ngerasa bukan dia ya gua akan mundur gitu. Jadi ya lu nggak akan ketemu. Maksudnya ya kalau lu di dalam pikiran lu pengen yang seperti apa, tapi lu lakuin dia seperti apa, ya lu gak akan ketemu sih. Betul. Nah, mungkin terakhir, apa ada gak advice buat hubungan yang langgeng? Lu kan pacaran lama juga kan ya dulu sampai married tuh? Iya, pacaran pertama langsung nikah. Oke, lu pacaran berapa tahun? Kayaknya sekitar 9 ya. 9 tahun. Nah, gimana tuh? Maksudnya sampai 8-9 lah ya. 8-9 tahun kan gak pendek gitu ya, cukup panjang. Intinya gini sih, satu hal itu yaitu kalau seandainya ada yang salah itu diperbaiki, bukan ditukar. Maksudnya pacar itu bukan kayak barang. Jangan kayak kita salah ya udah tuker pacarnya. Ada yang nggak srek lu tuker, yang nggak gitulah. Itu satu. Kedua itu semua masalah itu bisa selesai. Gitu.
antara masalahnya selesai atau lu gak anggap itu masalah lagi. Itu doang, dua doang solusinya. Gitu. Nah, yang ketiga itu mengerti pacar lu itu lebih penting daripada coba mengubah pacar lu. Kadang kita terlalu fokus untuk ubah dia, padahal bukan diri dia. Jadi lebih baik lu coba ngerti gitu loh. Contoh, kayak ada banyak kan cowok itu kalau introvert itu suka waktu sendiri. Nah, lu pengennya itu dia selalu ada terus buat lu, kan gak sehat juga buat dia. Dia mungkin stres banget gitu loh. Nah, suatu hari dia akan meledak gitu loh. Jadi ya kalau lu bisa ngertiin dia, ya lu kasih me time lah buat dia. Hari apa yang dia pengen kemana, mungkin dia pengen ke gereja atau ke vihara atau mana gitu ya. Ya lu kasih aja gitu loh sendiri gitu. Jadi harus lu coba ngerti sih pacar lu gitu. Daripada lu cuma pengen ubah dan ubah gitu. Nah, kalau lu sendiri mah? Kurang lebih lah ya sama yang Hartono ngomong, menurut gue yang bikin langgeng itu juga kita terima pasangan kita apa adanya. Maksudnya bukan berarti kayak semua, maksudnya kita gak strike juga kita biarin, enggak sih, kita komunikasikan. Betul. Lalu satu hal lain juga menurut gue kita perlu lihat kelebihannya. Kita fokus ke apa yang menjadi kelebihan dia daripada kekurangan dia. Karena tiap orang pasti ada plus ada minus gitu. Betul. Kalau kita selalu ngerasa wah dia kok jeleknya dong nih yang kita lihat nih, ya hubungan lu gak akan panjang. Begitu juga ke temen gitu. Temen kita juga pasti ada plus ada minus. Ada bagian yang dia bagus, ada yang bagiannya gak terlalu bagus. Tapi ya kita, ya namanya juga pasangannya saling melengkapi. Begitu juga temen dia saling melengkapi. Jadi semakin kita bisa lihat itu, gua rasa hubungan akan semakin baik. Tapi sebaliknya semakin kita fokus ke hal-hal yang buruknya, ya ini juga akan jadi makin sulit lah ibaratnya. Dia makin gampang ribut. Ntar dia ngelakuin sedikit hal yang lu gak suka, lu mulai ngoceh ya. Ya itu akan terjadi. Ya logik tapi apa ya? Gak gampang lah. Maksudnya memang gak mudah, tapi ya ini butuh adjust lah hubungan. Makin nanti lu makin dewasa, makin sering berhubungan, ya lu akan makin mengerti sih. Tiap orang itu punya cara pandang berbeda, punya background yang berbeda. Ya jadi sangat-sangat wajar punya sudut pandang yang lain gitu. Gitu sih. Iyalah. Ada lagi, Har? Itu aja sih. Oke, jadi ini video kita tentang mencari pasangan yang tepat. Jadi solusinya yang fix kayak gimana sih kita nggak punya sih. Tapi kita ya punya pengalaman yang mungkin teman-teman bisa ambil satu dua hal. Mungkin ngerasa bermanfaat, ya teman-teman bisa pakai. Lalu itu aja sih dari kita. Kalau teman-teman ada yang pengen diceritain, pengen ditanya, boleh dong tulis di kolom komen. Nanti kita akan jawab. Lalu jangan lupa di like, di share ke teman kalian yang butuh dengar ini, dan di subscribe. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.